Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kita udah kayak gini nih Kak. Ini kita lagi di mana sih? Kita lagi di Perpus Undip. Nah, ngomong kita lagi di Perpus gitu ya Kak. Kan Perpus itu suasananya nyaman. Terus kita lagi ngumpul juga. Enaknya kita ngobrol-ngobrol nggak sih? Iya. Kak, ya. Tapi ngobrolin apa ya? Ngobrolin apa ya kira-kira ya? Nah, aku mau ngomongin tentang judol nih teman-teman. Waduh. Kalian tahu judol kan? Tahu. Nah, Apa sih yang judol itu kepanjangannya kan judi online. Jadi dia itu ya sebenarnya judi-judi aja sih, cuma secara online aja kayak gitu loh. Untung-untungan, padahal mah buntung semua kayak gitu. Nah, judol ini juga terjadi sangat masif teman-teman di Indonesia. Jadi sering banget terjadi, salah satunya yaitu mahasiswa. Jadi ada dua mahasiswi nih dari Universitas Pendidikan Ganesha. Itu mereka ternyata main judol, dan gara-gara itu mereka akhirnya sama pihak kampus juga itu diserahkan ke pihak yang berwajib teman-teman untuk diproses. Ngeri banget ya, main judol langsung ke polisi itu gimana? Iya. Padahal lagi kuliah gitu, yang enak kuliah. Mesti dan main judul ya. Iya. Terus selain itu juga teman-teman, kerugian negara Indonesia gara-gara judul itu sekitar 1.000 triliun teman-teman. Banyak banget. 1.000 triliun itu kalau ditaruh di rumah itu gimana? Iya ya. Tahu banget ya. Nah, selain itu kan tadi banyak masyarakat yang main judol ya. Sebenarnya aku juga bingung kenapa judol ini masih bisa terjadi sangat masif di Indonesia. Padahal kan udah tapi legal. Ini pemerintah ini kemana ini? Aduh. Kalau iya. Dengar tuh Kak ada live TikTok pas demo itu dinonaktifin ya? Oh iya. Tapi judul kok nggak dinonaktifin ya? Kok bisa ya? Tembak mati semalam, judul mati. Gak pernah. Gak pernah. Kenapa ya itu Kak kira-kira ya? Itu harus jadi perhatian pemerintah lah ya. Kita juga harus aware, pemerintah juga harus sadar gimana caranya memberantas judi online ini seperti itu. Nah, terus nih Kak, kan tadi kita ngomongin judul ya, judul itu judi online. Terus kata aku juga tadi itu tuh untung-untungan kadang mah buntung. Nah, kita sebagai mahasiswa informasi ini kan mempelajari tentang algoritma dan pemrograman gitu ya Kak. Nah, kira-kira judul ini ada algoritmanya nggak sih? Ada dong. Ada? Iya. Gimana sih Kak sistem judul ini? Jadi di sini aku punya salah satu contoh skema judi. Nah, di sini aku mau ambil contoh dari bahasa Python. Ya, banyak orang yang pakai ini, dan salah satu library-nya yaitu random, yang mana sesuai namanya itu untuk mengacak atau randomize sebuah nilai seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat di sini sebenarnya Python random itu tidak sepenuhnya acak, teman-teman. Jadi di sini ada beberapa opsi buat di program ini. Yang pertama tuh kita bisa main slot, atau yang kalau teman-teman tahu, misalkan satu baris itu ada 5 item, itu kita munculin itemnya sampai jackpot. Itu berarti misalkan 5-5-nya sama kan ya. Nah, misalkan 5-5-nya sama gitu. Tapi kita lihat di aplikasi kita ini atau di program ini ada opsi kedua untuk menang, yaitu predict. Kita diberikan kesempatan untuk menebak 5 item berikutnya seperti itu. Nah, 5 item berikutnya ini, 5 atau 3 item berikutnya ini, itu sebenarnya bisa kita tebak teman-teman dengan ada yang namanya crack gitu. Jadi random ini sebenarnya bisa di crack. Kalau kita lihat programnya tipis-tipis, ketika kita berhasil menebak ke 5 simbol atau ke 5 item, nantinya kita akan mendapatkan pesan hit it big ya teman-teman. Dan ketika kita sudah berhasil 3 kali, kita akan mendapatkan jackpot $1.000 ini teman-teman. Nah, kita coba run programnya dulu. Nah, di sini aku contohin untuk gamble-nya ya, atau ngeslotnya ya, 5 item. Nah, kemudian nanti di predict ini kita diberi opsi. Nah, enter your prediction. Jadi kita memprediksi 5 item berikutnya itu apa. Misalkan di sini aku coba tebak deh bell gitu. Ternyata salah kan ya teman-teman. Nah, di sini aku sudah siapin satu program lagi. Jadi satu program ini simpelnya dia nangkep 624 sampel angka random sebelumnya. Jadi untuk nge-crack random ini kita butuh 624 sampel angka-angka atau nilai-nilai
dari ini ya, dari simbol-simbol sebelumnya itu kita tangkap 624 kali, kemudian di simbol ke 625, 626 dan seterusnya itu sudah bisa kita predik seperti itu. Nah, di sini kita coba jalanin crackernya ya. Oke, ini kita nunggu dulu, ini sampling 624 kali. Nah, bisa kita lihat di sini ada untuk simbol 1, 2 dan 3 berikutnya itu kita sudah dapat teman-teman. Cherry, lemon, gold dan sebagainya, bar, flag, bar, cherry, money. Nah, ini kalau kita buktiin ya teman-teman di predik opsi kedua untuk menang, kita coba apakah benar. Boom, ternyata udah benar teman-teman, udah hit it big ya. Berarti artinya kita sudah bisa ngeprediksi keluaran atau randomize berikutnya seperti itu. Nah, kita dapat tuh jackpot, here's your price 10.000 dolar kayak gitu teman-teman. Itu bukti salah satu kalau sebenarnya bisa diakalin gitu. Ada orang yang bisa ngesetting randomize seperti ini. Seperti itu ya. Nah, gitu teman-teman, ternyata teman kita ini bisa bongkar gitu gimana sih sebenarnya judul itu berjalan kayak gitu. Nah, kita kan tadi ngomongin judul tuh. Iya. Kira-kira dampak-dampak dari judul ini apa sih? Nah, kita langsung aja ya teman-teman, kita bahas dampak judi online. Jadi, yang pertama dan yang paling pasti, judi online itu bisa membuat kita kecanduan karena ada iming-iming yang besar. Kayak hadiah tadi 10.000 dolar ya kayak. Iya, Nah, 10.000 itu. dolar nih misalnya. Jadi kita akan terus taruhan dari mulai kecil terus nanti lama-lama besar hingga uang kita habis, lalu dampaknya kita akan mulai meminjam uang ke rentenir atau ke keluarga atau tetangga atau bahkan pinjol gitu. Ngeri banget ya Kak. Iya. Lalu ada juga dampak sosial. Jadi karena tadi kita pinjam uang ke orang tua, ke tetangga, ke rentenir, itu bisa bikin kita bertengkar terus ke tetangga, hubungan jadi nggak harmonis, terus juga menghilangkan kepercayaan orang lain kepada kita gitu. Ada satu contoh kasus nih Kak, jadi kalian tahu nggak yang lagi viral? Apa tuh Kak? Jadi ada polwan yang ngebakar suaminya karena dia judi online pakai uang belanja. Parah sih. Astagfirullahaladzim. Sadis banget ya. Ya jadi dia tuh pakai uang belanja untuk judi online, sedangkan dia tuh punya anak balita yang pastinya butuh biaya yang besar juga kan. Tapi dia malah mentiin judul. Iya. betul. Ngeri banget ya. Iya. Jangan ditiru ya teman-teman. Nah, itu tadi dampak-dampak dari judul gitu ya teman-teman. Nah, sekarang nih kita tuh harus ngasih tahu nih ke teman-teman yang lagi nonton ini, kira-kira solusi-solusi apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghindari judul sih? Jadi banyak nih mahasiswa juga yang ikut melakukan judul ini karena dia butuh uang yang cepat, cari hiburan atau sekedar ikut-ikutan sama teman. Nah, itu jangan ditiru ya teman-teman. Jadi solusi buat kita semua, khususnya para mahasiswa nih. Nah, yang pertama, kita itu harus mengatur keuangan kita. Kita harus menyisihkan sedikit dari uang bulanan kita ataupun dari uang beasiswa yang kita peroleh. Yang kedua itu mencari hiburan yang positif dan murah. Misalnya itu juga nggak cukup, lingkungan kita tuh harus mendukung ya teman-teman. Nah, terus yang terakhir itu dukungan psikologis. Nah, jadi kesimpulannya itu judul itu kelihatannya menawarkan jalan pintas, tapi ujung-ujungnya itu bikin kita jauh dari tujuan kita, yakni sebagai mahasiswa tujuan kita itu lulus, mendapat pekerjaan dan membahagiakan orang tua. Nah, gitu kan. Oh, keren banget. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton video ini, jauhi judul ya teman-teman. Judul itu nggak ada untung-untungnya, itu tuh udah direkayasa, udah diatur. Itu tuh cuma buat ngambil uang kalian secara halus. Mending kita kuliah yang benar, ngerjain tugas yang benar, jadi masuk prestasi dan bisa mengharumkan nama universitas gitu ya. Iya, mungkin karena waktunya udah malam juga gitu ya. Kita mau akhiri aja mungkin ngobrol-ngobrol pada kesempatan kali ini gitu ya Kak. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di kesempatan yang lain. Oke,
Mungkin cukup sekian ya dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Sampai jumpa guys. Halo semua, perkenalkan nama aku Hosyana Asma Mursam, asal daerahku dari Balige, Sumatera Utara, dan aku dari Prodi Informatika Universitas Diponegoro. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Safira Juanataya Alifia, aku dari Semarang dan aku merupakan mahasiswa Informatika Universitas Diponegoro. Saya Farelino Arfiat Majaya, saya asli Semarang, biasa dipanggil Nono, dan silahkan saja sapa kalau ketemu. Oke, see you next time. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wendy Adi Ardiansa, saya dari Brebes dan saya adalah mahasiswa Informatika Universitas Diponegoro.